Sebelum kita membuat bank pakan, kita harus memilih hijauan pakan yang memang secara kualitasnya baik ya. Nah, seperti contohnya yang ada di samping saya dan di tangan saya ini adalah bibit rumput Biovitas ya. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini kita dari Kandang Juragan akan membahas 3 tips menciptakan pakan ternak yang murah lagi terjangkau. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti kita tahu, operasional terbesar dalam suatu peternakan itu berasal dari pakan ya. Jadi bisa 70-80% biaya operasional peternakan itu berasal dari biaya untuk membeli pakan. Maka dari itu, cara kita mendapatkan keuntungan yang lebih ya, atau mengefisiensi produksi ternak kita, ya tentunya ketika kita melakukan sesuatu harapannya mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu adalah dengan cara menghemat pakan. Tentunya menghemat pakan ini juga tidak boleh sampai mengurangi kualitasnya. Jadi dengan kita menghemat ini, kita tetap mendapatkan kualitas yang baik tapi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan kalau misalkan kita membeli pakan pabrikan semuanya begitu. Nah, seperti apa aja tipsnya? Simak 3 tips berikut ini. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, tips yang pertama yaitu adalah membangun bank pakan hijauan sendiri. Nah, seperti yang kami lakukan di Kandang Juragan, ini adalah kebun hijauan kami untuk penyediaan pakan khususnya serat kasar. Jadi kami ini melakukan pertanian terintegrasi secara sederhana ya. Jadi nanti kotorannya untuk di kebun dan kemudian nanti hijauannya itu untuk pakan. Nah, apa manfaatnya ketika kita punya hijauan sendiri? Nah, yang pertama itu bisa sangat membantu di kala pakan langka ya. Apalagi teman-teman yang di daerah kemarau itu misalkan jangka waktunya cukup panjang, bisa keringnya, ataupun juga yang tempatnya sudah jarang lahan hijauan, itu kita bisa memanfaatkan hijauan yang kita tanam begitu. Selain itu juga nanti pasti secara biaya lebih hemat dan waktunya juga pasti lebih efisien. Pokoknya intinya lebih efisien karena kita nggak usah repot-repot, misalkan kita nggak perlu ngeluarin uang bensin yang banyak, karena kan biasanya kalau misalkan kita punya ternak apalagi skala besar itu nanti pasti kita mencari hijauan ya, mencari hijauannya itu pasti keliling itu pakai mobil, nanti keliling-keliling, apalagi misalkan di daerah tersebut sudah banyak peternak juga yang menjadi saingan kita untuk mendapatkan hijauan. Jadi membangun bank pakan ini menjadi salah satu tips untuk menciptakan pakan yang murah dan hemat untuk kebutuhan ternak kita. Dan momen-momen akhir tahun seperti ini, sekarang kan di bulan November, menjadi momen yang sangat tepat untuk kita menanam hijauan pakan ternak ya, baik itu nanti rumput-rumputan atau misalkan mau untuk teman-teman yang mau menambah dengan rambanan atau legum-legum. Nah, itu juga sangat tepat karena di musim hujan ini kita nggak perlu nyiram dan pasti pertumbuhannya itu akan sangat baik begitu dan hasilnya akan maksimal. Nanti di musim hujan ini menjadi bekal untuk nanti ketika kita menghadapi musim kemarau, bisa dijadikan silase dan juga cadangan pakan lainnya begitu. Sebelum kita membuat bank pakan, kita harus memilih hijauan pakan yang memang secara kualitasnya baik ya. Nah, seperti contohnya yang ada di samping saya dan di tangan saya ini adalah bibit rumput Biovitas ya. Jadi ini salah satu bibit unggulan untuk rumput karena selain produktivitas yang sangat tinggi, itu juga dia punya kadar protein yang baik, yaitu di kisaran sekitar 18% untuk protein kasarnya. Nah, ini sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pakan kita yang mungkin ditanjang kalau misalkan untuk penggemukan itu untuk konsentrat kayak gitu. Itu bisa menghemat dengan adanya tambahan pakan hijauan ini karena kualitasnya memang sudah baik, apalagi misalkan untuk sapi-sapi perah kayak gitu atau kambing perah. Selain itu ada juga seperti yang di belakang kami ini adalah Indigo Vera. Nah, Indigo Vera ini adalah tanaman yang sangat unggul juga. Dia tanaman legum. Nah, ini sumber protein sangat tinggi ya. Jadi proteinnya memang cukup tinggi. Sekitar 25-30% lah kurang lebih protein kasarnya. Dan juga dia minim zat anti nutrisi, jadi nggak ganggu pencernaan si ternak kita. Dan yang terakhir ya tentunya dia ini tahan kering ya teman-teman. Jadi
Indigo Vera ini di salah satu tempat seperti di Karawang itu yang hujannya bisa nggak turun sampai 6 bulan, itu dia bisa bertahan karena dia juluran akarnya sangat panjang ke dalam tanah untuk mencari air. Gitu. Itu beberapa contohnya untuk hijauan pakan yang berkualitas. Kandang Juragan memproduksi silase rumput yang dapat digunakan untuk pakan kambing, domba, sapi perah, maupun sapi potong. Bagi sobat kandang Juragan yang berminat memesan silase, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Nah, kemudian yang tips ketiga adalah dengan mencari pakan alternatif. Nah, maksudnya pakan alternatif kayak gimana? Contohnya adalah menggunakan limbah-limbah industri ataupun limbah pertanian ya. Ini contoh yang ada di kandang Juragan aja. Ini kita satu campuran pakannya, selain menggunakan yang beli dari pabrikan, kita juga beli ini, contohnya ini onggok ya. Onggok basah. Kalau ini onggok basah, ini jadi adalah hasil sisa atau ampas dari pengolahan tepung tapioka atau dari singkong ya. Jadi ini kelihatan ada serat-seratnya mirip sama ampas tahu, tapi ini beda. Gitu. Nah ini adalah sumber karbohidrat yang TDA-nya bagus juga, dan ini bisa menekan kos dari pakan. Nah, contohnya yang paling umum selanjutnya itu nanti kita lihat di lagi ya. Nah, ini contoh limbah industri lainnya yang ada di sekitaran kita. Ini adalah ampas tahu ya. Ampas tahu ini sangat sering dipakai karena harganya murah, tapi juga punya kualitas yang sangat baik ya, karena dia asalnya dari kedelai. Jadi ini bisa buat meningkatkan efisiensi ya. Jadi kita efisiensi untuk biaya pakan ternak kita gitu. Yang penting yang perlu diperhatikan nanti adalah kadar airnya kalau untuk onggok dan juga dari ampas tahu ini begitu. Dan dengan seperti itu kita nggak terlalu mengandalkan pakan-pakan yang kita beli dari pabrik pakan gitu, atau juga pabrik-pabrik besar yang biasanya itu memang secara harga itu cukup tinggi ya kalau misalkan kita memaksakan untuk menggunakan semuanya dari pabrik pakan. Jadi kalau ada campuran ini pasti lebih rendah secara biaya. Kita sudah selesai membahas 3 tips menciptakan pakan yang mudah dan juga murah. Semoga Sobat Juragan bisa menerapkannya dengan kondisi yang terbaik di tempat masing-masing. Kalau ada Sobat Juragan yang ingin bertanya mengenai hal-hal tentang peternakan, pakan ataupun juga silahkan komen di bawah. Atau Sobat Juragan yang ingin memesan bibit hijauan pakan ternak berkualitas, silahkan kontak admin kami di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Juragan semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.